Nah, di sini tentu banyak orang yang bertanya, kenapa Biobos itu bisa diaplikasikan ke 3 segmen? Oke. Nah, yang pertama tadi kita pahami ada 3.200 jenis bakteri Biobos. Dan bakteri yang berfungsi untuk pertanian, bakteri inilah yang mengubah unsur hara menjadi NPK. Unsur hara ini ada di tanah. Beruntung sekali kita orang Katulistiwa, tanahnya bagus, kaya akan unsur hara. Kan ada lagunya, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat dan kayu batu jadi tanaman. Itulah dia. Jadi karena kemajuan teknologi, pemberian pupuk kimia justru membunuh bakteri yang ada di tanah. Paham ya? Nah, pupuk kimia diberikan, matilah si bakteri, alhasil hara tidak terpakai, masuklah pupuk NPK kan? Kan ada pupuk NPK, ada Poska, ada urea. Nah, sementara kalau kita balik ke pertanian tradisional, oke? Apa ada dulu pupuk kimia? Kok cantik hasilnya? 1 hektar itu 16 ton. Iya. Hanya memberikan pupuk kompos. Maaf, tai ayam, tai lembu, benar ya? Tai B2 benar ya, kotoran B2. Kenapa? Karena kotoran itu isinya bakteri. Di tanah sudah ada bakteri, dikasih lagi bakteri, makin patenlah mengelola si hara ini yang mengubah jadi NPK. Jadi kemajuan teknologi justru membunuh bakteri. Yang mengelola makanan di perut kita siapa? Bakteri. Dulu waktu saya SD, saya pikir ada mesinnya ini. Benar. Ternyata setelah saya pelajari, bakteri yang menguraikan makanan. Makanan nasi masuk. Itulah yang diolah menjadi karbohidrat. Diolah menjadi energi. Kan begitu. Sama, hara ini udah ada di tanah, banyak, gratis. Cuman yang ngolah nggak ada. Makanya dengan memberikan Biobos isinya bakteri, bakteri akan mengubah hara, mengolah hara menjadi NPK. NPK ini apa? Ini harus kamu ketahui. Nah, bakteri mengolah hara menjadi NPK. NPK itu apa? Nutrium fosfat kalium, batang buah daun. Yakinlah, tanaman apapun berdiri di tanah yang bagi, hasilnya pasti baik. Oke? Ini dia. Nanti orang akan tanya, NPK apa, Leo? Nutrium fosfat kalium, batang buah daun. Ada pertanyaan di segmen pertanian Biobos? Pas? Oke, nah orang akan tanya juga, kenapa Biobos ini bisa diaplikasikan ke peternakan? Salah satu bakteri yang ada di Biobos ini namanya bakteri Lactobacillus. Ini ada di minuman Yakult. Sudahkah Anda minum Yakult hari ini? Itu isinya bakteri Lactobacillus. Dan bakteri Lactobacillus sangat baik untuk pencernaan. Bayangin, ternak yang diberikan Lactobacillus, pencernaannya bersih, nafsu makan meningkat alias congok, maka dia cepat panen. Oke? Pertanyaan ketiga, kenapa bisa diaplikasikan ke perikanan? Nah, satu pertanyaan sama Leo. Tahu Danau Toba? Kira-kira udah berapa juta ton ikan yang diangkat dari sana? Banyak, berjuta-juta ton. Siapa yang ngasih makan ikan itu? Kok beranak-anak aja dia? Yang ngasih makan tentu Tuhan melalui siklus matahari. Matahari mantul ke air, terjadilah siklus plankton.
Dan bakteri plankton ini ada di biobos. Plankton ini apa, Pak? Pakan alaminya ikan, makanan alaminya ikan. Makanya ikan di Danau Toba selalu beranak, ada terus. Melalui siklus matahari mantul ke air terjadi siklus si plankton. Lahirlah namanya si plankton. Plankton ini pakan alaminya ikan. Dan di biobos ini ada planktonnya. Nah, ayo, dapat semua jawabannya kan? Oke. Ada pertanyaan di sini? Gak ada. Di pertanian tadi kita sudah bahas dengan detail. Baik ke tanaman tahunan, baik ke tanaman musiman. Sekarang kita akan bahas di peternakan dan di perikanan. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, cara aplikasi biobos ke peternakan. Yang pertama itu ada dengan cara minumnya saja. Yang kedua ada cara dengan pakannya saja. Tapi ada para peternak kita mengaplikasikan ke minumnya, mengaplikasikan ke pakannya. Tentu hasilnya akan lebih cepat. Nah, caranya gimana? Cara ke minumnya. Di minggu pertama, 1 tutup botol biobos dicampur dengan 15 liter air, kasih minum ke ternak di minggu pertama. Jadi Pak, kalau ada sisa gimana? Ya habisin aja. Jadi kalau untuk besok boleh, 2 hari lagi boleh, 3 hari lagi boleh. Jadi 1 tutup botol ini untuk 15 liter air. Tinggal menyesuaikan. Kalau peternakan skala besar, mungkin dia sekali ngasih minum butuh 30-60 liter air. Tinggal kalikan aja untuk minggu pertama. Selanjutnya setelah minggu pertama itu 1:5 liter air. 1 tutup botol 5 liter air. Jadi kalau dia butuh 10 liter air, berapa tutup botol biobosnya? Kalau 1:5 minggu kedua sampai panen ya, 1:5. Kalau 10 liter airnya? Oke. Kalau 15 liter? Oke. Ini metode minum. Nah, metode kepakan bagaimana? 1 tutup botol biobos dicampur dengan 3 liter air, rendamkan untuk 3 kilo pakan, 3 kilo pelet. Nah, biasanya metode kepakan ini nggak berlaku untuk sapi, untuk lembu, karena pakannya rumput. Biasanya kalau lembu, sapi, kambing, dia main di air. Kalau dia main di pelet, di pakan, biasanya apa? Ikan juga ya. Ini kita bahas ke peternakan. Maaf, B2, apalagi bebek, ayam, ya kan? Nah, ini dia pasti main di pakan pelet. Boleh salah satunya saja, boleh dua-duanya. Dua-duanya lebih bagus. Biobosnya cepat habis, dia akan cepat panen juga. Ada pertanyaan? Pas? Ini Pak tadi kan, ini yang nomor 2 Pak. Oke. Ini satu tutupan Pak, untuk 3 liter air, baru 3 kilo peletnya Pak. Ya, Peletnya? iya. Baru ini selengkapnya kan ada, kalau lihat ada selengkapnya 1 tutup dia 2 liter, itu bawahnya nggak ada lagi Pak. Yang ini. Yang Khusus pelet nggak ada? Nggak ada. Berarti kalau peletnya 6 kilo, berapa tutup botol? Kalau peletnya 6 kilo, berapa tutup botol? 2 Pak. Oke. Kalau peletnya 20 kilo? 6, kurang lebih 6 atau 7. Kalau peletnya 30 kilo? Berarti 9 atau 10. Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang biobos ke perikanan. Cara aplikasinya bagaimana? Yang pertama itu bisa ke air kolam. Yang kedua bisa ke pelet. Bisa juga kedua-duanya. Contoh, ke air kolam. Berapa ukuran kolamnya? Misalnya ukuran kolamnya 3 kali 4, berarti 3 kali 4 12. Berarti 12 meter persegi. 1 meter persegi 1 tutup botol. Misalnya ini
3 kali 4 kan. Panjangnya 4, lebarnya 3, ukuran kolam. Tinggal ambil 3 kali 4 berapa? 12. Berarti ukuran kolam ini 12 meter persegi. Maka 12 tutup botol campurkan dengan 10 liter air, siram ke kolam. Tuang aja ke kolam itu. Kalau mau rata ya agak jalan lah nyiramnya. Pojok ke pojok, tengah, pinggir ke pinggir. Oke? Jadi kalau ukuran kolam, misalnya nih, ukuran kolam 2 kali 2. Berarti 4 meter persegi. Berarti biobosnya 4 tutup botol, campurkan dengan 5 liter air, siram ke kolam. Ukuran kolam 2 kali 2. 2 kali 2 kan 4. Berarti biobosnya 4 tutup botol, campur dengan 5 liter air, siram lagi ke kolam. Boleh enggak air kolam itu? Boleh. Boleh air baru? Boleh. Monggo. Yang kedua, rendaman ke pelet. 1 tutup botol biobos, campur dengan 3 liter air untuk 3 kilo pelet. Jadi kalau misalnya dia hanya butuh 1 kilo gimana Pak? Biobosnya 1 tutup botol juga. 1 tutup botol biobos, rendam ke 1 liter air, baru rendamkan ke pelet. Pada saat pelet mulai pecah, gembung, bengkak, baru dikasih ke ikan. Nah ini dia, metode ke perikanan. Ada mau ditanya? Berarti kalau pelet direndam langsung dikasih gitu nggak Pak? Langsung ditunggu dulu. Ditunggu dulu. Tunggu mengembang. Ditunggu sampai mengembang. Nggak lama kok itu, paling 5 menit, 7 menit, 10 menit. Nah, kalau tadi pertanyaan kamu ikannya makan keong, Iya Pak. berarti kan nggak berlaku metode pelet. Iya, Pak. Tapi metode air kan berlaku. Iya. Paham ya? Paham Pak. Nah, metode air dia kan berlaku. Tinggal tanya berapa ukuran kolam. Misalnya 5 kali 5. Wow, ini di kolam tanah. Biasa itu lebar-lebar. Berarti 5 kali 5 25 meter persegi berarti. Berarti biobosnya 25 tutup botol. Airnya sesuaikan aja, mau 10, mau 20, monggo, udah siram. Inilah dia metode ke perikanan. Ada pertanyaan? Pas ya? Kalau misalnya di kolam itu aja nggak apa-apa kan Pak dikasih Pak? Apa itu? Misalnya kan adalah kolam itu kan, males dia ambil air kolam itu nggak apa-apa disiramkan aja. Nah, Air kolam itu aja. itu tidak boleh. Kenapa? Ingat, biobos ini adalah bakteri tertidur. Bakteri yang sedang tidur. Kalau misalnya langsung diaplikasikan ke kolam, dia belum bangun. Takutnya belum bangun udah dimakan ikan, nggak guna. Maksudnya gimana Pak? Ini bakterinya sedang tidur. Dia bangunnya kapan? Pada saat kamu campur ke air dan tunggu 5-10 menit dulu. Baru bakterinya hidup. Paham ya? Maksud kamu itu kan langsung begini kan ke Iya, kolam Pak. kan? Ah, nggak bisa, nggak efisien. Dia harus dicampur dengan air agar bakterinya hidup dulu. Nah itu dia. Paham ya?